Hai guys, video ini gak akan jalan sebelum kalian subscribe dulu ya. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Marcelina Binti dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang diksi. Diksi temannya Lola. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Lala. Bukan. Diksi itu adalah, yuk kita simak bareng-bareng. Menurut Putra Yasa, dalam bahasa Indonesia, diksi berasal dari kata dictionary, atau bahasa Inggris yang kata dasarnya adalah diction, berarti pemilihan kata. Menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh kata-kata itu. Menurut Andre, diksi merupakan penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili perasaan, pikiran, ide, dan gagasan yang ingin disampaikan dalam suatu pola dalam kalimat tertentu. Menurut KBBI, sebagai pemilihan kata yang mengandung makna yang tepat dan sesuai atau selaras dengan konteks kalimat. Artinya, dalam penggunaannya, diksi harus memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, pendengar, dan pembaca. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu gagasan yang menimbulkan efek pemahaman antara pembicara dan pendengar. Atau singkatnya, diksi pilihan kata yang menimbulkan efek pemahaman. Contohnya adalah nenek ditemukan mati karena COVID-19. Kata mati lebih tepat untuk binatang, maka sebaiknya mengganti dengan kata meninggal atau wafat. Jadi nantinya akan terbentuk kalimat seorang nenek. Fungsi kalimat diksi yang pertama, untuk membuat pembaca mudah memahami isi bacaan atau karya sastra. Yang kedua, untuk membangun komunikasi yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk menjelaskan gagasan secara verbal baik tertulis maupun tidak. Yang terakhir, untuk suatu gagasan yang tetap sehingga tulisan tetap enak dibaca dan menyenangkan. Hal-hal yang diperhatikan untuk menentukan diksi yang tepat: 1. Tidak menggunakan pengulangan kata. 2. Kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas. 3. Sederhanakan struktur kalimat. Yang keempat, kata yang dipilih harus sesuai dengan situasi dan kesempatan sehingga bisa diterima oleh pembaca. Ciri-ciri diksi adalah: 1. Ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan sebuah gagasan. 2. Pengarang harus mampu membedakan secara tepat nuansa makna, kata, dan bentuk. 3. Menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata. Jenis diksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu diksi berdasarkan maknanya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Jenis diksi berdasarkan maknanya. 1. Denotasi. Denotasi adalah sebuah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata atau makna itu menunjukkan kepada konsep, ide, atau referen. 2. Konotasi. Konotasi adalah suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Contoh dari denotasi: saya duduk di kursi. Maknanya seorang yang sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, contoh dari konotasi yaitu mereka memperebutkan kursi DPR. Maknanya mereka sedang berlomba-lomba untuk bisa menjadi DPR. Jenis diksi berdasarkan leksikal ada sinonim, yaitu persamaan kata. Contohnya bahagia sama dengan senang. Antonim adalah lawan kata. Contohnya mahal berlawanan dengan murah. Homonim yaitu suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaan sama. Contoh kata homonim: bulan itu sangat terang pada malam ini. Rani mendapatkan gaji setiap bulan. Kata yang bersifat homonim adalah bulan. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contohnya, Pak Jody memerah susu kambing etawa. Bianca pipinya memerah setelah dipuji oleh pacarnya. Kata yang mengandung homograf yaitu memerah dan memerah.
Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Contohnya adalah Bang Andi membeli mie ayam dan Desta menabung di bank. Kata yang bersifat homofon adalah bang. Contoh, nomor 1 merupakan panggilan untuk seorang kakak atau seseorang yang umurnya lebih tua, sedangkan yang kedua merupakan suatu tempat untuk menabung. Selanjutnya ada polisemi, yaitu suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya adalah gelar Raja Dangdut diberikan kepada penyanyi kawakan oleh Rhoma Irama. Hampir semua binatang yang hidup di hutan takut pada singa si raja hutan. Kata polisemi adalah raja. Yang terakhir, hipernim dan hiponim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh hipernim. Contohnya, toko makeup indah menjual keperluan makeup seperti lipstik, bedak padat, BB cream, maskara, dan lainnya. Kata hipernimnya adalah banyak keperluan makeup, sedangkan hiponimnya adalah lipstik, bedak padat, BB cream, maskara, dan lainnya. Syarat diksi menurut Peraf: 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi harus cermat. 2. Penggunaan kata sinonim atau hampir sama dengan maknanya harus cermat. 3. Harus dapat dibedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. 4. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. 5. Bisa membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato supaya ketetapan diksi terjamin. 6. Harus bisa memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Manfaat diksi: 1. Dapat membedakan secara cermat kata-kata denotatif dan konotatif, sinonim, antonim, dan kata-kata yang mirip dengan ejaan tersebut. Sementara untuk penulisnya sendiri, diksi bisa bermanfaat dapat membedakan kata-kata ciptaan sendiri dan juga kata-kata yang mengutip dari orang terkenal yang belum diterima oleh semua masyarakat sehingga dapat menyebabkan kontroversi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rizky Nurani dengan MPM 20111000178 akan menjelaskan tentang gaya bahasa atau bisa disebut dengan majas. Gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian lagam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Gaya bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, kedua gaya bahasa sindiran, ketiga gaya bahasa pertentangan, dan terakhir ada gaya bahasa penegasan. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan atau majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan ataupun membandingkan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Di dalam gaya bahasa perbandingan terdapat 10 jenis gaya bahasa. Yang pertama adalah gaya bahasa personifikasi, kedua gaya bahasa metafora, ketiga ada gaya bahasa hiperbola, keempat ada gaya bahasa asosiasi, kelima ada gaya bahasa eufemisme, keenam ada gaya bahasa metonimia, ketujuh ada gaya bahasa simile, kedelapan ada gaya bahasa alegori, kesembilan ada gaya bahasa sinekdok, dan yang ke-10 ada gaya bahasa simbolik. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu jenis gaya bahasa perbandingan, yaitu gaya bahasa asosiasi. Gaya bahasa asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung Mbak bagaikan seperti. Contoh, wajahnya Mbak Mentari pagi yang cerah. Lalu yang kedua ada gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran ini mempunyai ciri, yaitu bentuk gaya bahasa yang rangkaian kata-katanya berlainan dari apa yang dimaksudkan. Di dalam gaya bahasa sindiran sendiri ada 3 jenis gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa ironi, kedua gaya bahasa sinisme, dan ketiga ada gaya bahasa sarkasme. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan gaya bahasa ironi. Gaya bahasa ironi ini adalah gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada dengan cara yang lebih halus. Nah, sebagai contohnya,
Rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Walaupun di sini maknanya adalah kamar itu tidak rapi sebenarnya, tetapi menggunakan gaya bahasa ironi menjadi lebih halus, maka rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Begitu. Ketiga, ada gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan ini adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud si penulis. Nah, di dalam gaya bahasa pertentangan ini terdapat 4 jenis gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa hipotes, kedua gaya bahasa paradoks, ketiga ada gaya bahasa antitesis, keempat ada gaya bahasa kontradiksi interminis. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu jenis gaya bahasa, yaitu gaya bahasa paradoks. Gaya bahasa paradoks ini adalah gaya bahasa yang membandingkan situasi asli dengan situasi yang berkebalikannya. Contohnya, dia tersenyum meski hatinya sedih karena ditinggal sang kekasih. Selanjutnya, gaya bahasa yang terakhir atau gaya bahasa yang keempat, yaitu gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-katanya dalam satu kalimat. Di dalam gaya bahasa penegasan terdapat 7 macam atau 7 jenis gaya bahasa. Yang pertama ada gaya bahasa pleonasme, kedua ada gaya bahasa repetisi, ketiga ada gaya bahasa retorika, keempat ada gaya bahasa klimaks, kelima ada gaya bahasa anti klimaks, keenam ada gaya bahasa paralelisme, dan ketujuh ada gaya bahasa tautologi. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu contoh dari 7 jenis gaya bahasa penegasan, yaitu gaya bahasa paralelisme. Gaya bahasa paralelisme ini adalah gaya bahasa yang sering terdapat dalam puisi, yaitu mengulang-ulang sebuah kata dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya ada di awal disebut dengan anafora, namun jika kata yang diulang ada di bagian akhir kalimat disebut sebagai epifora. Sebagai contoh majas yaitu sayang itu sabar, sayang itu lemah lembut, sayang itu memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Andini dengan NPM 2011100159. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas kata. Yang pertama ada pengertian kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori, bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. 2. Fungsi kelas kata. Kelas kata mempunyai fungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, atau kalimat. Selanjutnya, kelas kata juga berperan untuk membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang dapat dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Kelas kata juga berfungsi untuk mengungkapkan berbagai sikap, misalnya setuju, menolak, dan menerima. Yang pertama, verba atau kata kerja. Kata kerja adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Yang kedua, nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda merupakan nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Yang ketiga ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai kata benda atau frase kata benda. Kata ganti menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau benda yang sesungguhnya. Kata ganti mengambil posisi kata benda dan berfungsi seperti kata benda. Yang keempat ada numeralia. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Yang kelima ada adjektif. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambahkan suatu makna pada kata benda. Terakhir ada adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, keseluruhan kalimat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan bagaimana, gimana, kapan, dan mengapa suatu perbuatan dilakukan.